Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Majelis hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ketika awal rencana Barat menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, apabila kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah bagaimana upaya menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Akan tetapi, selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Dari ungkapan tersebut, hadirin, membuktikan kepada kita bahwa begitu pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sebuah untayan syarhil Quran yang berjudul Al-Quran Sumber Pendidikan. Sebagai referensi, Surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, Maha Penyayang, pencurah sayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah,
tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna, mempunyai konsep mutlak yang tertuang di dalam Al-Quran terhadap penciptaan manusia. Setiap manusia yang lahir adalah seperti kertas putih, bersih, tanpa noda, membawa nilai fitrah yang datang dari Allah dan cenderung kepada kebaikan. Oleh karena itu, untuk memelihara fitrah manusia, Islam mempunyai konsep keseimbangan dalam menilai manusia. Karena unsur yang ada pada diri manusia seperti jasad, akal, dan rohani haruslah mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Ketiga unsur tersebut harus diberikan pendidikan yang integral dan komprehensif yang berlandaskan ketuhanan. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, adapun pendidikan tersebut antara lain, pertama, pendidikan untuk jasad, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sudah menjadi sunatullah bahwa untuk hidup kita harus mensuplai jasad dengan makanan. Agama Islam membolehkan kita memakan apa saja, tapi ingat, terkecuali makanan yang haram. Makanan yang kita konsumsi juga haruslah memenuhi standar syariat Islam. Apa? Yaitu makanan yang halal dan thayyibah. Karena pemberian makanan yang halal dan thayyib itu merupakan salah satu bentuk tarbiyah atau pendidikan untuk jasad kita. Sebab ia akan memberikan dampak positif kepada jiwa kita. Tapi sebaliknya, makanan yang haram dapat merusak hati kita, yang mengakibatkan rusaknya perbuatan kita. Misalnya, korupsi adalah haram. Lalu implikasinya, pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, ekonomi tersendat, kemiskinan terus meningkat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat
karena tidak mampu menjerat para koruptor sang penjahat yang dikutuk dan dilaknat. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Adapun pendidikan yang kedua adalah pendidikan untuk akal, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami.